Sa'in dan sa'imat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak henti-hentinya kita watawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kewajiban kita sebagai muslim di antara kita sebagaimana kita kemarin kita ketahui bahwa kita adalah saudara. Bahwa kita adalah satu ikatan iman wal Islam, iman kita kepada Allah dan kepada hari akhir, maka yakin kita duduknya kita dan kita bersilaturahimnya kita pada kesempatan sore hari ini dalam rangka kita menjelang berbuka puasa, harapannya agar senantiasa aktivitas saum kita dari awal sampai hari ini dan qiyam kita dari awal sampai malam nanti mudah-mudahan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sayyidina sa'imat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang saum, berbicara tentang puasa, berarti kita ditarbiyah dengan puasa ya agar senantiasa kita meningkatkan kualitas sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat Al-Imran, was-sabirina was-sadiqin. Ya, ini tentang kesabaran kepada kita. Di mana kita dilatih oleh Allah melalui saum, masya Allah. Bapak-bapak sebetulnya bukan gak tahan, tapi ya, saking kita sabarnya kita tahan dari mulai fajar sampai nanti beduk maghrib, sampai beduk ditahan oleh kita agar senantiasa kita tergolong termasuk hamba Allah yang sabar. Ini makanan tinggal ada yang larang kok ya. Gak ada yang larang, tinggal bawa ke belakang, tinggal makan gitu kan. Tapi karena iman kita kepada Allah, mari kita bicara tentang takut. Ya, al-qalbul taqiyun, bahwa hati kita hanya takut kepada Allah. Ternyata kita gak takutnya itu kepada manusia, walaupun gak terlihat oleh manusia, tapi Allah inna sami'un basirun, sesungguhnya Allah mendengar, Allah melihat. Maka kita dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah, sehingga kita tumbuh rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sabar. Maka dengan sabar ini insya Allah kita digolongkan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, gitu kan. Dengan kesabaran insya Allah ya, insya Allah segala aspek ibadah kita kepada Allah, baik mahdoh maupun ghair mahdoh, pasti dengan kesabaran itu akan menumbuhkan yaitu kemaksiatan, kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya memohon saja kita meminta kepada Allah harus sabar, salat kita harus sabar sebagaimana Allah terangkan dalam ayatnya, wasta'inu bis sabri was salah ya. Masya Allah tadi ya gitu kan ya, Masya Allah tuh kita mohon kepada Allah bersabar. Makanya tadi kita diajak kita membersihkan Islam kita, karena kita yakin dari pagi sampai hari ini dan seterusnya kita banyak ingkar ya, banyak melalaikan perintah Allah dan Rasulnya. Maka kita upayakan dengan syahadah tadi, dengan istighfar tadi, kita mohon agar senantiasa Islam kita semakin diperbaharui oleh kita setiap saat. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara kalau salat al-amdan fawal kufran, siapa yang berani-berani meninggalkan salat dengan sengaja itu dicap kufur, dicap ingkar. Kenapa? Karena syahadatnya nggak ada, syahadatnya rusak. Bayangkan kita dalam salat itu ada syahadahnya, betul? Nah, maka dengan syahadat itulah kita memperbarui Islam kita, baik lagi kita Islam kita lagi. Makanya kita ajak masalah ini, karena ini adalah anjuran Rasulullah. Maka mana kita menjelang berbuka puasa, menjelang nanti ke subuh, kita harus memperbanyak syahadat, memperbanyak istighfar, mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu. Sabar kuncinya. Makanya kunci sukses di dunia dan kalau nanti di akhirat adalah sabar. Lalu yang selanjutnya ya siddiqin, kita harus jujur. Sedangkan jujur itulah nomor satu sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kaum kafirin
ya kaum Quraisy kafir percaya kepada Rasulullah karena kejujurannya. Maka oleh karena itulah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang tahibuna ila nabi, kita hanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita ambil hikmah daripada ini adalah manakala kita kejujuran kita dalam hidup, maka insya Allah ya hidup kita dimanapun kita berada, dimanapun kita, kalau kita jujur pasti banyak kawan, bukan lawan kok, kawan. Insya kalau kita jujur, sedangkan kita yakin yang merusak pahala puasa bukan puasanya kok, tapi pahala puasa al-kidbu. Kalau kita enggak jujur pasti bohong. Kalau bohong maka puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi kan? Makanya kita tadi mau milih muflihun, mau milih khosirun. Nah, makanya kalau kita milih muflihun, kita tanamkan dalam diri kita kejujuran, karena dengan jujur itulah akan mendapatkan muflih dari Allah, ya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita itu kadibun, ya, nah kalau kita itu hidupnya dengan bohong dan bohong dan bohong, ya, ditanya nih bapak-bapak, Pak, tadi takjil di mana, buka di mana, gitu kan? Nah, bohong sama istri, nah maka puasa kita rusak, Pak. Puasa kita rusak. Kenapa? Karena berbohong sama istri, berbohong sama saudara, berbohong sama teman, berbohong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas kalau orang yang sholat dicap orang yang ingkar, karena dia mengingkari syahadatnya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ya kita sore hari ini ya cuma dua nih, karena kunci sukses adalah sekali lagi adalah sabar dan sidik, ya, karena sifat Rasulullah dan sifat para nabi-nabi Allah alaihi salam, ya, Nabi Allah SAW itu dari 124.000 nabi itu memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Mudah-mudahan tertanam dalam diri kita sifat sidik, sifat kejujuran. Dengan kejujuran itulah maka kita akan diangkat, didapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, sa'imin dan sa'imat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja ya sebagai gugah kita agar senantiasa kita semakin khudu dan khusyuk melaksanakan ibadah saum kita, semakin kita hanya takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tertanam, ya, setelah kita Ramadan semakin kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin kalau kita tertanam takut itu karena yakin bahwa kita kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kembali kepada singkong, bukan kembali kepada si istri, bukan kembali kepada manusia, bukan kembali kepada bos kita, tapi hanya kembali kepada yang maha suci, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkan oleh kita kesabaran dan kesidikan, kejujuran dalam hidup ini. Insya Allah kalau kita sidik dan jujur kita dengan sabar, maka mudah-mudahan kita dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pengurus dari Masjid Al-Mu'min, sekali lagi mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir diberikan syafaat oleh Allah, diberikan kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada kekurangan dari pelayanan kami, ya, dari tentang yang akan diberikan kepada bapak-bapak, yang mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kurang lebih mohon maaf dari seluruh pribadi saya yang banyak bicara, banyak salah, banyak hilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir pada sore hari ini senantiasa diberkahi umur, diberkahi kesehatan, diberkahi afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi rezeki yang barokah oleh Allah, dan senantiasa segala tujuan maksud kita, hajat kita dikabul, dimakbul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kita mudah-mudahan kita dijauhkan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
ala hadiyah kuliah salam Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, demikian tadi teman-teman untuk acara pada sore hari ini. Semoga nanti Anda terus bisa istiqomah dalam menjalani agama Islam. Saya Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.